Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah beserta wakilnya dalam sebuah upacara megah di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada... Di mana sih istimewanya? Deddy Mulyadi nggak pernah bikin jalan baru. Dodi Permana kembali mengkritik KDM. Ia menyatakan jalan-jalan di Jawa Barat bukan dibangun oleh Deddy Mulyadi. Nih, lagi bareng Bupati Karawang. Siapa, Gub? Satu, gerbang tol Karawang Barat dari mulai jembatannya sampai jalannya tanggung jawab provinsi. Dia sudah jadi sekcam, atau dia sudah jadi camat, atau dia sudah jadi kabid. Mereka ternyata tidak bekerja dengan baik. Terus gimana Bupati? Ya saya turunin. Bukan lebih konten, woi setan, pejabat setan. Ayo Dodi Permana, Deddy Mulyadi, demi kamar namanya. Bukan untuk datang capek-capek dengan ongkos yang mahal yang dibiarkan oleh kalian. Kalian budak, kalian tidak peduli makanan ini. Mang Dodi demo ka gedung sate terkait tambang nu acan dibuka. Nah, orang mama reaction tambangna lah kembali soal tambang mau demen aya. Saya tantang, ya. Saya akan kasih solusi. Seluruh kesulitan akan saya kasih solusi. Tapi gaji KDM untuk saya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Hari-hari ini menggemparkan dunia medsos guys ya. Seorang bupati terkaya di Indonesia guys. Siapakah dia? Ternyata adalah Bupati Karawang guys, yaitu bupati yang sangat dekat sekali dengan KDM guys. Beliau dinobatkan sebagai bupati yang terkaya di Indonesia guys. Nah, bagaimanakah juga karakter dan sikap daripada Bupati Karawang ini guys? Mari kita saksikan dulu guys. Let's go guys. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah beserta wakilnya dalam sebuah upacara megah di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis 20 Januari. Di antara ratusan pejabat yang dilantik, perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan menarik. Siapakah di antara mereka yang memiliki kekayaan luar biasa? Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, salah satu pejabat yang mencuri perhatian adalah Bupati Karawang, A.F. Syaipulo. Ia tercatat memiliki kekayaan fantastis senilai 395 miliar. Dari total kekayaannya, Aep memiliki aset properti yang mencengangkan, terdiri dari 219 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Karawang dan Purwakarta. Tak hanya itu, ia juga memiliki koleksi kendaraan mewah senilai 6,4 miliar, di antaranya mobil Hummer, Hatri, Toyota Alphard, Porsche 911 Carrera, Lexus ES300h, hingga motor Harley Davidson. Selain kendaraan, ia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 7 miliar, surat berharga 10,9 miliar, serta kas dan setara kas mencapai 24,2 miliar. Menariknya, Aep tidak memiliki utang. Dengan total keseluruhan aset mencapai 395 miliar, ia menjadi salah satu bupati terkaya di Indonesia. Namun di sisi lain ada sosok bupati yang justru dinobatkan sebagai bupati termiskin di Indonesia. Merujuk data LHKPN per 31 Januari 2024, Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, hanya memiliki kekayaan sebesar 367 juta. Yang lebih mencengangkan, ia tidak memiliki tanah maupun rumah pribadi. Rumah yang ditempatinya saat ini merupakan warisan keluarga suaminya yang telah berdiri sejak abad ke-18 di Desa Grabak, Jawa Tengah. Meskipun demikian, Yuli tetap berdedikasi penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Menurutnya, jabatan bupati adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sarana untuk memperkaya diri. Sejak menjabat sebagai wakil Bupati Purworejo pada periode 2016-2021 dan 2021-2024, ia telah menunjukkan dedikasi tinggi terhadap masyarakat, meski tanpa harta yang melimpah. Dua sisi kepemimpinan ini menunjukkan bahwa menjadi seorang kepala daerah tidak selalu soal harta, tetapi juga soal pengabdian dan integritas. Jadi di samping ada bupati terkaya, juga ada bupati yang termiskin di Indonesia. Jadi ibu dari guys, nanti suatu hari kita kupas guys ya. Nih, lagi bareng Bupati Karawang. Siapa, Gub? Satu, gerbang tol Karawang Barat dari mulai jembatannya
sampai jalannya tanggung jawab provinsi. Provinsi, siap Pak Gub. Garawang Timur tanggung jawab kabupaten. Kabupaten. Nah, terus tadi sudah kita ketemu juga. Betul. Sama jajaran Kementerian PU. PPK satunya Pak Gub ya. Jalan nasional. Siap. Dari Kerawang sampai Cirebon. Iya. Anu butut-butut sudah akan ditangani. Siap. Dan kita ngusulin bukan tambal, Siap. tapi rekonstruksi. Betul. Ya. Ngomong sok karayatna. Nah, jadi gini, tentunya juga Pak Gub juga kan sama lah. Ini kan semua juga bagi-bagi tugas, itu kan. Pak Gub juga ngambil itu jalan yang miliknya pusat diambil oleh Pak Gubernur. Nah, memang ada juga yang mungkin yang memang harus dikerjakan oleh PPK 1 tentunya. Jadi ya kita sama-sama lah ya Pak Gub ya. Iya. Nah, sekarang Pak Gub Karawang Barat, alhamdulillah saya Karawang Timur udah harus dibereskan, dan kebetulan di sini juga ada Pak Dirjen nih. Nih Jadi, dirjennya. alhamdulillah. Tuh. Pak, oke Pak, jalan ya. Nih Pak. bupatinya Betul. dicarikan terus sama warga. Ya. Jajarannya. Ini mah jalan ini jalan akses. Udah oke, mantap. Karawang Barat, Ini Karawang Timur. Bupati Subang. Siap. Yang jalannya bagus Pak Baru tuh. Bagus. Ya pokoknya oke buat warga ya. Siap, Pak Gub. Nih bupatinya Pak Gub. kerja semuanya. Jadi nampak sekali keakrabannya guys ya, Bupati Karawang ini dengan Kang Deddy guys. Dia sudah jadi sekcam, atau dia sudah jadi camat, atau dia sudah jadi kabid. Mereka ternyata tidak bekerja dengan baik. Terus gimana Bupati? Ya saya turunin. Nah ini salah satu ketegasan dari Aib Saifullah ini guys. Dia sangat tegas sekali dalam hal pemerintahannya guys. Dibilang Haji Aib kejam, ya saya pikir saya nggak kejam. Masih banyak orang yang mau, masih banyak orang yang lebih kompeten, betul tidak? Nah itu, buat saya dan Pak Wabub tidak ada beban, gitu kan. Yang penting hari ini saya harus bisa merubah, itu loh. Kalau bukan saya yang merubah, mau siapa lagi? Saya berharap mudah-mudahan ini bersama Alhamdulillah tentunya yang hari ini sudah dilakukan seluruh tentunya jajaran Bapak Ibu semuanya sudah mulai hari ini bekerja untuk masyarakat, bukan bekerja untuk saya, bukan bekerja untuk wakil bupati, tentunya bukan Bapak Ibu. Kita sama-sama, termasuk saya itu sama. Saya bekerja untuk rakyat. Mudah-mudahan keberadaan saya tentunya dan keberadaan Bapak Ibu semuanya tentunya mudah-mudahan bisa dirasakan oleh masyarakat. Hari ini era digitalisasi, era keterbukaan. Ada ini Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus paham. Gitu. Bapak Ibu harus paham. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tertinggal dengan yang lain di era digitalisasi. Kalau Bapak Ibu tidak mampu, Bapak Ibu harus tahu. Cari orang yang pintar, cari orang yang ada. Makanya tadi saya bilang, kalau Awas kalau nggak ada lo. Camat, kamu cekin, bener deh saya omongan saya. Kalau nggak, awas saya. Siapa? Ya, saya nggak mau nungguin dulu Bapak daripada enak. Apa sobat matahari, udah pasang Pak. Geotekstil semuanya. Ya. Saya lagi di jalur Dengklok Pedas. Kita PUPR hari ini mengerjakan pelebaran jalan dari mulai Dengklok Pedas ini kurang lebih sekitar panjangnya hampir 6 kilo. Saya ingin dengan waktu yang cepat tapi proses juga yang baik gitu kan. Tapi juga kualitas. Kerjakan 2.565 meter Pak. Baru sebelah sisi kanan dari 6.000 Pak. Kita udah membuat surat ini sama PLN. Apa tidak sama ini? Udah. Yang paling gelap wilayah mana? Masukin perencanaan minimal nanti saya mau pasang ini kan udah ada nih, tinggal saya pasang stang aja. Udah enak kan, udah rapi nih. Udah tinggal ada rata bagus. Berarti ini sampai baru berapa? Baru 860. Masih kurang. Sisa 400-an lagi. Sisanya yang tadi beton, yang belok kanan. Oke. Standar jalan mereka udah pakai bibro dulu semua, baru materialnya masuk. Kita ini kan bukan semua Pak, bongkar kan. Tapi nggak ada pelebaran kan sesuai cuman ini kan. Dikasih geotekstil nggak? Nggak Pak, nggak dikasih geotekstil. Kenapa?
langsung. Buat kuringnya. Oh, kuringnya nggak dikasih itu, langsung disiram Pak. Disiram? Disiram. Salah lah. Ini udah nol kan? Udah Pak. Udah kan? Ya. Udah pakai itu tuh. Nah itu aja coba. Minyak. Itu. Coba. 12. Nuhun Pak Aep. Jalannya sekarang udah enakeun. Udah lega lah. Bener nggak kontraktor? Nah, jadi itu kerjanya si AF ini, Saifullah ini guys ya, Bupati Karawang. Beliau sungguh-sungguh dalam hal penanganan yang satu ini guys. Buat warga Karawang, mulai sekarang ke depan, mari bersama-sama membangun daerahnya, tingkatkan kualitas sumber dayanya agar sekolah, karena nanti rakyat Karawang minimal sekolahnya SMA, kebersihannya tertata, dan ke depan mudah-mudahan berbagai kekumuhan, berbagai tempat berhasil kita tata, kita bersihkan. Karena Bupati Nakasep, Karawang kudu kasep. Jabar istimewa. Buat warga. Nah, jadi begitu guys ya, sekilas tentang Bupati Karawang guys, yang terkaya di Indonesia guys, bupatinya guys. Dan namun ada hal yang lebih menarik guys, yaitu tentang adanya provokator nih guys. Sekali lagi yaitu provokator, nggak ada habisnya seorang pembenci dari Kang Deddy ini guys. Memang semakin tinggi pohon semakin deras juga anginnya guys ya. Salah satu adalah provokator yang satu ini guys. Siapa lagi guys? Yaitu Dodi Permana guys. Mari kita simak dulu guys, seberapa sih dia itu apa guys, orasinya guys, yang menyudutkan, yang juga begitu membencinya kepada KDM guys. Mari kita saksikan guys. Gimana sih istimewanya? Deddy Mulyadi nggak pernah bikin jalan baru. Dodi Permana kembali mengkritik KDM. Ia menyatakan jalan-jalan di Jawa Barat bukan dibangun oleh Deddy Mulyadi, melainkan dibangun para gubernur sebelumnya. Heran saya sama pemuja KDM ini ya, para hater saya. Ada yang bilang begini, bohong katanya. Mana gubernur yang terdahulu pernah membangun jalan? Jadi terbalik ya. Justru gubernur Deddy Mulyadi itu belum pernah membangun jalan di Jawa Barat. Yang pernah membangun jalan itu gubernur yang lalu-lalu, seperti Pak Ahmad Heriawan, akhir ya. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sekarang? Hanya penetrasi jalan. Penetrasi jalan itu semua gubernur melakukannya. Ya, istimewanya apa Deddy Mulyadi? Membangun jalan dalam setahun hanya 17%. Ya, hanya 17%. Biasa aja, cuma digaung-gaungkan, dilulukan seakan-akan, waduh, hanya ini yang hebat. Padahal kalian yang kurang wawasan. Gimana sih istimewanya? Jadi seperti itu guys ya. Nanti kita lihat dulu bagaimana pendapat dari para netizen guys. Gubernur konten, woi setan, pejabat setan. Nah seperti itu guys ya, orasinya guys sangat gimana, kasar sekali guys. Saya Dodi Permana, Deddy Mulyadi, cernih kemana-mana. Cernih, gedung sate betulnya jadi kandang curi, gedung sate jadi kandang Jiro Kidul. Masyarakat datang kalau ini jajan, waduh, ini parah. Kalau jelmaan dia, curi dia, gedung sate diurus ku curi. Benar, curi apa? Mana ini isinya gedung sate? Woi, gedung sate. Nah, ya terisi nangan diroki dulu. Di medsos, Deddy Mulyadi memang mendominasi. Seakan-akan Deddy Mulyadi itu orang paling baik. Seakan-akan oleh Deddy Mulyadi semua akan sejahtera. Masyarakat rumpin. Tiba-tiba nasibnya terbalik. Tadinya memiliki usaha, tadinya memiliki pekerjaan, seketika jadi pengangguran. Oleh siapa? Oleh Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi harus bertanggung jawab atas konten-kontennya.
Yang mana Deddy Mulyadi kontennya seperti orang baik. Bukan untuk datang capek-capek dengan ongkos yang mahal. Kalau dibiarkan oleh kalian, kalian budak, kalian tidak peduli. Maka dengan ini kalian akan berbangsa. Betul. Kita yang akan masuk ke penutupan sebelum. Ini keadaan yang sangat tidak sopan. Dia tidak ada kesopanan terhadap rakyatnya. Dia memimpin dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, tapi rakyat bahkan menghormati aspirasi. Mereka tidak sedikit pun sopan. Mereka diam. Tidak ada sopan santun dengan rakyat. Woi, ayo kita masuk. Rapatkan. Jadi si Dodi ini tersinggung guys, karena tidak ada satupun perwakilan dari KDM atau instansi dari gedung sate ini guys, nggak ada yang nemuin dari para pendemo ini guys. Makanya mereka ini geram sekali guys, dengan nada amarah, dengan nada yang ucapannya itu begitu kasar sekali guys. Cek Mang Dodi sena orang rumpin teh kena dampak penutupan tambang nepi ka ngajual dispenser sena. Tah, ieu baca ieu Mang Dodi tah. Aya nu komen, saya ge sarua orang rumpin, Kang. HDG tambang ditutup. Eueuh jang rakyat ge ditambang nu hasilkeun ka rakyat rumpin, nu aya jalan rusak, kebul, motoran jalan. Tuh. Baca atuh tah, iya orang rumpin Dod. Nah itu pendapat dari netizen guys. Mang Dodi demo ka gedung sate terkait tambang nu acan dibuka. Nah, orang mama reaction tambangna lah kembali soal tambang mau nemen aya aturana kunaon can dibuka oge. Ngan eta ngaklaimna seunah kabeh nu datang ka dieu teh nu dirugikan ku Deddy Mulyadi. Mun kabeh mah berarti termasuk dirina. Ari sia rugi kunaon Dodi? Pagawe tambang lain si Dodi. Urang lemur anu deket tambang lain. Saukur remeh nabitis anu kabagian aqua jeung roti hiji dicecekal geuning. Jeung eta aya awewe cenah ayu urang ruksak gedung sate cenah. Da imah-imah urang diruksak-ruksak urang. Puguh we da eta teh. Tambang hungkul anu mayar pajak anu dipake gedung sate teh. Tibeh ditu keneh ge geus aya gedung sate mah ti samemeh aing lahir oge meureun. Jadi mun direnovasi da lain duit sia hungkul goblok, duit aing oge aya keneh di dinya mah. Duit aya keneh aya meureun dipake. Kadang pajak tanah, pajak naon we lah. Da loba mayar pajak teh lain tukang tambang wae. Jeung di eta naha demo teh. Eutik-eutik rek ngarusak gedung sate, sia mah ari pagerna dicandigan di Kararomen. Padahal alus aya diruksak. Ku saradia keneh. Parah anjing. Tapi saya tantang, ya. Saya akan kasih solusi. Seluruh kesulitan akan saya kasih solusi. Tapi gaji KDM untuk saya, ya. Dia diam aja, nggak usah kerja. Gaji wakil gubernur untuk saya, juga dengan anggaran perjalanan dinasnya. Tidur-tidur aja kalian, ya. Gaji staf ahli untuk saya, gaji sekda untuk saya dengan operasionalnya yang 9 miliar, dan gaji DPR untuk saya. Semua tidur-tidur aja, saya akan selesaikan semuanya. Paham ya? Dan kalau mau kritik harus datang ke Lemur Pakuan. Emangnya Deddy Mulyadi raja? Wah, gila. Semua ditantang. Gubernur, DPR ditantang. Katanya mau dikasih solusi sama Dodi Permana ini. Gila. Memang ini orang terpintar kayaknya di Indonesia nih. Bukan Jawa Barat lagi, Indonesia. Ngeri. Sesosok gubernur, misalkan orang-orang yang memang sudah apa ya namanya, teruji ya, sudah teruji gitu.
Ini mau dikasih solusi, malahan gajinya pun mau diambil, dipinta gaji gubernur, gaji DPR, gaji sekda, sekalian gaji presiden, sikat ambil. Luar biasa memang. Jadi mereka disuruh tidur, katanya tidur. Jadi Indonesia ini semua mungkin anggaplah, jangan di Indonesia ya, se-Jawa Barat Dodi Permana nih yang mimpin ya, sendiri, yang lainnya suruh tidur. DPR suruh tidur ya, gubernur suruh tidur. Luar biasa ini Akang Dodi Permana ya. IQ-nya cerdasnya nih, sangat cerdas IQ-nya. Ngeri, bisa mimpin Jawa Barat sendirian, disuruh tidur yang lain. Gajinya dipinta semua. Luar biasa ada ini. Coba ke pemerintahan nih, gubernur, DPR, ini kasih jabatan nih Dodi Permana di pemerintahan, kasih jabatan. Saya ingin tahu ya, seberapa cerdas ini Kang Dodi Permana bisa memperbaiki Jawa Barat yang luas, tapi dengan catatan ya tadi sendirian katanya. Oke, juga kasih jabatan. Lanjut. Aduh, si Dodi beberapa kali hayut minta gaji KDM, gaji sekda, hayangna dibikin kemanehna. Aduh, aing geus kaciri stresna we. Moal lila agar sakedeuleu geura. Rempangan lah geura. Aduh, Dodi ya rek cageurna tuh Dodi sia. Tapi saya tantang ya. Jadi begitu guys ya, si Dodi ini gimana guys? Ada bocoran guys ya, ternyata si Dodi ini ada yang menggerakin gitu guys ya. Dia itu ada yang sosok dibalik si Dodi ini guys. Lebih jelasnya itu kayak gini guys. Jadi si Dodi ini pernah hutang jasa gitu guys ya. Sebut saja oknum dari Purnawirawan Jenderal, seorang jenderal guys. Inisialnya adalah T guys ya. Jadi beliau ini ada unsur sakit hati. Dulunya itu nggak ketunjuk sebagai gubernur guys, yang ditunjuk justru oleh Bapak Prabowo, Kang Deddy Mulyadi. Padahal dia merasa dia lebih ikut berjuang dalam partainya guys. Jadi seperti itu guys, masih satu partai dengan Kang Deddy Mulyadi ini guys. Beliau seorang purnawirawan guys, inisial T guys ya. Jadi dialah sosok dibalik si Dodi ini guys. Si Dodi ini dia merasa hutang budi, hutang jasa gitu guys ya. Jadi kalau dia itu ngakunya cerdas, ya itu omong-omong aja guys. Ya itulah tong kosong nyaring bunyinya guys. Nah jadi seperti itu guys ya. Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.